Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai memasukinya jam pulang perkantoran mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Petamburan. Beberapa saat yang lalu sempat mengalami ketersendatan lalu lintas dikarenakan adanya antrian kendaraan di lajur tersebut agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap pada lajur Anda. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang yang melintasi jalur tol tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk maupun Cawang dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Cawang maupun Tanjung Priuk dan juga Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Namun tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari ruas tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru nampak kondusif lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke arah ruas tol Cilenyi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, sesekali mengalami ketersedatan dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah ruas tol Cilenyi dalam keadaan kondusif lancar. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang dalam keadaan relatif lancar. Sementara berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota. Nampak adanya antrian kendaraan berkisar 5 hingga 6 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk arah sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Ya baik pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga tetap waspada terhadap cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Serta tetap selalu patuhi aturan dalam lalu lintas dikarenakan dengan tertib lalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan memimpin langsung upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di lapangan Harati Sekolah Polisi Negara Polda Kalteng, Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalteng. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI, memimpin langsung upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di lapangan Harati Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Tengah, Desa Bukit Rawi, Pulau Pisau, dan berikut liputan selengkapnya.
Hadir dalam upacara, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rahmat Setiadi, Irwasda Kombes Pol Beni Ganda Sujana, dan seluruh pejabat utama Polda Kalteng serta turut dihadiri para orang tua siswa. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang telah berhasil lulus dalam seleksi dan berhak mengikuti Diktuk Polri. Dalam pendidikan ini diikuti sebanyak 143 siswa, terdiri dari 73 pengiriman Polda Kalimantan Tengah dan 70 pengiriman Polda Kalimantan Selatan. Para siswa nantinya akan mengikuti pendidikan pembentukan Polri selama 7 bulan di SPN, dimulai dari 30 Juli 2025 hingga 24 Februari 2026. Dalam kegiatan ini, dirangkaikan juga dengan aksi peduli lingkungan dengan menanam sejumlah bibit pohon di lingkungan SPN, serta peresmian nama Batalion Insan Kesatria. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Bribda Fania, Bid Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan memimpin langsung upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Tengah pada Rabu 30 Juli 2025. Didampingi Kabitumas dan KSPN Polda Kalimantan Tengah, Kapolda menyampaikan bahwa sebanyak 143 siswa akan dididik di SPN ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ini saya melaksanakan kegiatan pembukaan pendidikan Bintara tahun anggaran 2025-2026. Adapun jumlah siswa yang akan dididik di SPN Polda Kalteng ini sebanyak 143 siswa. Terdiri dari 73 siswa dari Kalimantan Tengah dan 70 siswa dari Kalimantan Selatan. Dan tadi proses upacara sudah selesai dan berikutnya kami memberikan kesempatan kepada para siswa ini untuk bertemu dengan keluarganya sebentar, kemudian supaya dia siap untuk melaksanakan pendidikan, siap mental, siap juga fisik, dan juga mudah-mudahan bisa dididik di sini, nanti pada akhirnya akan menjadi seorang anggota Polri atau menjadi insan bayangkara yang baik, siap, dan juga profesional dalam melaksanakan tugas. Ya, saya hanya berpesan pada saat melaksanakan pendidikan, jaga kesehatan, kemudian ikuti pendidikan aturan yang ada di dalam di SPN ini, dan coba untuk membangun kebersamaan dengan teman dan juga bagaimana juga bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dari para pelatih dan para pendidik. Ya. Sementara itu di Sumatera Barat, pemirsa, Wakapolda Sumatera Barat hadiri upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Upacara ini menandai dimulainya perjalanan ratusan calon bayangkara untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kehadiran Wakapolda dalam upacara ini menegaskan komitmen pimpinan Polda Sumatera Barat telah mencetak personil Polri yang profesional, berintegritas dan siap menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di masa depan. Wakapolda Sumatera Barat pimpin upacara pembukaan pendidikan Bintara Polri tahun anggaran 2025 di SPN Polda Sumatera Barat. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin SIKMH CSPHR memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2025 yang digelar di lapangan SPN Polda Sumatera Barat pada Rabu 30 Juli 2025. Dalam kegiatan ini turut hadir Irwasda Polda Sumatera Barat, KSPN Polda Sumatera Barat, Kabid Humas Polda Sumatera Barat, perwakilan dan Lanut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Pomal Lantamal 2 Padang, serta Kapolres-Kapolrestas jajaran Polda Sumatera Barat. Dalam amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri, Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI yang dibacakan oleh Wakapolda Sumatera Barat menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan selamat kepada para peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.
Kalemdiklat menegaskan bahwa keberhasilan peserta didik menjadi anggota Polri tidak terlepas dari perjuangan, ketekunan, serta doa orang tua dan keluarga. Pendidikan ini bukan hanya proses belajar, tetapi pembentukan karakter agar siap mengemban tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. Dari Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Dan pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Irjen Pol Mardiono secara resmi membuka pendidikan dan pembentukan Diktuk Bintara Polri tahun anggaran 2025 di Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu yang beralamat di Jalan Lintas Curup, Lubuk, Linggau, Desa Karangkaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemirsa Polri TV, saat ini saya sedang berada di Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu dan dapat saya laporkan bahwa hari ini dilaksanakannya kegiatan pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Sejumlah 87 peserta didik hari ini resmi dibuka langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono. Berikut laporan selengkapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Diki Sondani, pejabat utama Polda Bengkulu, para Kapolres jajaran, serta pejabat utama SPN Polda Bengkulu. Acara juga dihadiri oleh Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Nyonya Mardiono, beserta pengurus yang memberikan dukungan moral kepada para siswa dan keluarga. Sebanyak 87 siswa Bintara Polri memulai pendidikan dasar kepolisian yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Acara pembukaan ditandai dengan penyematan tanda siswa oleh Kapolda Bengkulu kepada perwakilan siswa. Dalam amanatnya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menyampaikan bahwa pendidikan ini adalah fase penting yang menentukan masa depan para siswa sebagai anggota Polri. Kapolda menegaskan bahwa selama masa pendidikan, para siswa tidak hanya dibentuk secara fisik, namun juga secara mental, etika, dan spiritual agar menjadi bayangkara sejati. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat. Para siswa tampak antusias dan siap menjalani seluruh rangkaian pendidikan dengan dedikasi tinggi. Dengan dimulainya pendidikan ini diharapkan SPN Polda Bengkulu dapat terus mencetak kader-kader Polri yang presisi, berkarakter, dan siap memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Sekolah Polisi Negara Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan menjahit gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya resmi ditutup pada Rabu 30 Juli 2025. Acara penutupan ini dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso dan dihadiri langsung oleh tim Dai Polri, yakni Ibda Ilham Sriawan, Aibtu Ridwan, dan Aibda Sofyan Al-Liosi sebagai pelaksana dan pembimbing kegiatan. 3 personel Polri ini juga berikan pesan-pesan kebangsaan dan motivasi kepada para peserta yang sebagian besar merupakan istri dari ex-warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, Ibda Ilham Sriawan menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Poso. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, serta menjaga situasi damai yang kini mulai dirasakan di Kabupaten Poso. Pelatihan menjahit ini merupakan bagian integral dari upaya pendekatan humanis Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara warga dan aparat keamanan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi para peserta pelatihan. Antusiasme dan apresiasi tinggi datang dari para peserta yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Dai Polri atas inisiatif dan pendampingan selama pelatihan. Mereka bahkan berkomitmen akan memanfaatkan keterampilan yang didapat untuk membuka usaha mandiri dan siap membantu Polri dalam menjaga keamanan wilayah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.